Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang ada di dalam kitab Nashihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa an-nabiyyu nabi sallallahu mudah-mudahan memberikan kesejahteraan siapa Allah alaihi atas nabi wasallama dan keselamatan. Bagaimana kata Nabi? Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa minal asya' wa yansawnal khamsa minal umur. Sayati akan datang ala ummati atas umatku zamanun apa suatu masa yuhibbuna yang cinta siapa mereka ummati al khamsa terhadap 5 minal asya' nyatanya dari beberapa perkara, wa yansawna dan lupa siapa mereka ummati al khamsa terhadap 5 perkara minal umur nyatanya dari beberapa perkara. Jadi Nabi pernah bersabda bahwasanya kata beliau akan datang suatu masa pada umatku yang mana umatku itu nanti akan senang atau cinta terhadap 5 perkara dan melupakan yang 5. Artinya kebalikannya yang 5 yang mereka cintai. Apa saja? Yang pertama yuhibbunad dunya. Yang mana mereka itu yuhibbuna cinta siapa mereka umati ad-dunya terhadap dunia. Cinta itu mengalahkan segala-galanya. Cinta itu keinginan yang sangat untuk mendapatkan sesuatu itu adalah cinta ya. Cinta dunia. Dunia itu banyak. Bisa berupa harta, tahta, jabatan ya, dan juga wanita ya, perempuan, dan juga Toyota kata orang sini itu Toyota ya, tahu Honda ya. Jadi cinta bisa mengalahkan segala-galanya. Artinya cinta yang berlebihan. Cinta di sini bukan cinta karena Allah, karena mencintai satu itu maka akan menjadikan dia buta ya. Kata orang sini ketika sudah cinta kepada seorang perempuan, cinta kepada harta atau cinta kepada apa saja, maka akan menenggelamkan dirinya ke lautan cinta ya. Sampai-sampai katanya pemuda itu kalau sudah cinta tidak tahu apa-apa, tai kucing rasa coklat katanya. Kenapa? Karena sudah cinta buta ya. Yuhibbuna yang cinta siapa mereka umati ad-dunya terhadap dunia ya. Wa yansawnal akhirah dan melupakan akhirat. Artinya hanya memburu harta ya, jabatan, dan juga macam-macam sudah yang dikatakan dunia itu. Makanya sampai banyak salah kaprah ya memahami suatu hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan ya. Berbuatlah berbuatlah kamu di dunyaka untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kamu akan mati, seakan-akan kamu hidup terus atau hidup selama-lamanya. Menerjemahkan atau memahami hadis seperti itu, ketika orang banyak yang bekerja memahami hadis seperti itu, akhirnya tidak teratur ya, jalan pagi pulangnya sampai jam 11 sampai jam 12 hanya memburu harta, karena memahami tadi berbuatlah untuk duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya. Dia tidak berpikir bahwasanya tidak akan mati. Tapi kelanjutan hadis itu wa man li akhiratika ka'annaka tamutu dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Maka ketika dua ungkapan hadis tadi itu dua kalimat yang itu digabungkan nanti akan stabil.
Jadi bekerjanya tidak pas, kerja terus menerus, dalam arti berangkat pagi pulangnya sampai jam 3, yang berburu harta sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba ya. Karena setelah hadis i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, ada kelanjutannya wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi dua perintah itu menjadikan motivasi. Jadi ketika kita bekerja supaya kita lebih giat, tapi giatnya tidak tidak berlebih-lebihan ya, sampai tidak berpuasa, sampai meninggalkan sholatnya. Kemudian wa mal li akhiratika kanaka tamutu wadan. Ketika kita berbuat akhirat, misalnya kita sholat, maka kita harus ingat bahwasanya besok mau mati. Agar supaya apa? Tujuannya untuk khusyuk ya. Jadi seperti itu. Kemudian wa yuhibbuna dan cinta siapa mereka ummati al hayata terhadap kehidupan ya, hidup ya. Wa yansauna dan melupakan siapa mereka ummati al mauta terhadap mati. Jadi kata Nabi yang pertama, umatku akan datang pada suatu zaman pada umatku yang mana mereka cinta dunia dan melupakan akhirat. Sudah sampai sekarang, zaman sekarang ini sudah benar, sudah apa kata Nabi. Kemudian wahibunal hayata wa insaunal mauta, dan cinta akan kehidupan dan takut akan mati. Maka ketika seorang yang sudah berlebih-lebihan ya, keinginannya yang sangat berlebih-lebihan, memikirkan hal duniawi, maka secara spontan dia akan secara otomatis dia akan takut mati. Artinya lebih senang untuk hidup terus lama-lamanya, tidak memikirkan ya. Makanya ketika kita ziarah kubur, tujuannya ya yang pertama adalah mengingat bahwasanya kita akan mati, kemudian mendoakan orang yang meninggal. Jadi seperti itu. Wa an Aisyata dan dari Siti Aisyah. Wa an Aisyata dan dari Sayyidah Aisyah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qol, bersabda siapa Nabi, mangkola fi kulli yaumin khamsan wa ishrina marratan. Man adapun barang siapa qala yang berkata siapa man fi kulli yaumin di dalam tiap-tiap hari khamsan wa ishrina terhadap 25 marratan kali. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, kata Sayyidah Aisyah, barang siapa yang berkata, artinya mengucapkan setiap hari itu terhadap 25 kali kepada Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, kepada doa Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma wahai Tuhanku, barik hendaklah memberikan berkah siapa engkau li bagiku fil mauti pada waktu mati, wa fima dan terhadap suatu ba'dal mauti yang sesudahnya mati. Barang siapa yang mengucapkan 25 kali ya, tiap hari ya, fi kulli yaumin Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Summa kemudian mati siapa man ala firashihi di atas tempat tidurnya ya, atau maka akan memberikan siapa terhadap man Allahu siapa Allah ajra syahidin terhadap pahalanya orang yang mati syahid. Jadi barang siapa yang mengucapkan setiap hari 25 kali doa Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, kemudian orang itu meninggal, maka orang tersebut akan diberikan pahalanya orang yang mati syahid. Tapi syaratnya di sini fi kulli yaumin ya, tiap hari harus istiqomah. Rawa meriwayatkan terhadap hadis siapa Tabrani, Imam Tabrani. Jadi yang pertama kata Rasulullah, umatku nanti akan mencintai 5 hal dan akan melupakan 5 hal. Yang pertama, mereka akan cinta terhadap dunia dan melupakan akhirat. Kemudian lagi
mereka itu wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Mereka itu akan senang terhadap kehidupan ya. Artinya senang hidup terus, wa yansaunal mauta, dan lupa akan mati. Wa yuhibbuna, dan cinta siapa mereka ummati al-kusura, terhadap rumah yang besar ya. Wahia, dan adapun kusur, diyarun, ialah beberapa rumah, kabiratun yang besar, muhassanatun, yang dibentengi, bil hitoni, dengan beberapa benteng atau pagar ya. Wayan sauna al-kubur, wayan sauna, dan lupa siapa mereka ummati al-kuburo, terhadap kubur, wa ahwalaha, dan ketakutan atau terornya kubur ya. Jadi sekarang ini sudah terjadi ya, yang mana yang ketiga itu kata Nabi, umatku nanti akan cipta terhadap bangunan-bangunan yang megah ya, bangunan-bangunan yang mencakar langit kata orang sekarang itu, sehingga mereka itu akan lupa terhadap kubur dan juga apa siksa atau apa yang ada di dalam kubur, kejadian-kejadian yang ada di dalam kubur ya. Mereka hanya mengingat mengingat atau menginginkan kehidupan di dunia saja. Banyak sekarang orang-orang memang menginginkan rumah-rumah yang bagus, berlomba-lomba untuk bikin rumah yang bagus, kemudian mobil-mobil yang mewah, tapi mereka lupa kalau ajal itu nanti akan menjemput, sehingga melupakan kubur. Toh pada akhirnya harta yang kita tumpuk-tumpuk nanti tidak akan dibawa ke dalam kubur. Tidak ada ceritanya orang yang kaya itu meninggal, rumah bagusnya dibawa, sawah lebarnya dibawa, kemudian mobil bagusnya dibawa, istri cantiknya dibawa. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Makanya kehidupan dunia ini seakan-akan sangat menggoda ya. Sampai ada orang yang saking cintanya kepada istrinya akan berjanji akan sehidup semati ya. Tapi pada kenyataannya tidak ya, tidak ada ceritanya kalau istrinya meninggal suaminya ikut meninggal atau ikut mati, tidak mungkin. Yang jelas ketika istrinya meninggal suaminya kawin lagi ya. Begitu juga dengan suaminya. Kata istri, ketika engkau meninggal kita selalu bersama, jika engkau mati maka aku akan mati. Tapi pada kenyataannya juga ketika suaminya meninggal istrinya tidak ikut mati. Lebih lagi ketika istri itu sudah kawin lagi ya, mobilnya, rumahnya, sawahnya, kalau punya harta itu sudah jadi milik suami yang baru nantinya. Makanya bahwasanya kehidupan dunia itu tidak ada yang kekal ya, tidak ada yang kekal. Jadi jangan menganggap harta itu segala-galanya bagi kita, dan juga harta itu bisa menolong apa permasalahan kita. Wa yuhibbuna, dan kita siapa mereka ummati al-mala, terhadap harta, wa yansauna, dan lupa atau melupakan siapa mereka ummati al-hisab, terhadap hisab ya. Mereka itu juga akan lupa terhadap cinta terhadap harta dan melupakan hisab. Bahwasanya setiap harta yang kita miliki nanti akan dihisab. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak nantinya hisab atau pertanyaan dari mana dan akan kemanakan. Kemudian wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq ya. Wa yuhibbuna, dan cinta siapa mereka ummati al khalqa, terhadap makhluk. Wa yansauna, dan melupakan siapa mereka ummati al khaliq, terhadap pencipta, artinya terhadap Tuhan. Jadi yang pertama, umat itu katanya Nabi cinta terhadap dunia dan melupakan akhirat, kemudian mencintai kehidupan dan melupakan
kematian, dan juga mencintai rumah-rumah yang besar, artinya gedung-gedung yang mencagar langit, wa yansawnal kubur, dan melupakan kubur. Kemudian wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab, senang terhadap harta dan melupakan bahwasanya harta itu akan dihisab. Dan yang terakhir wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq, mereka itu senang terhadap makhluk dan melupakan terhadap khaliq. Banyak sekarang itu terjadi seakan-akan Allah itu tidak menolong kita, yang menolong kita itu manusia, padahal makhluk itu hanya perantara saja terhadap apa yang diberikan oleh Allah terhadap seorang itu, perantara terhadap makhluk yang lain. Jadi semuanya itu yang memberikan adalah Allah ya. Jadi cinta terhadap makhluk dan lupa terhadap Allah. Kadang sekarang kita lebih cinta ya, saking cintanya kita kepada istri sampai lupa untuk sholat ya. Kenapa? Karena istri, ada perempuannya tidak sholat atau tidak soleha, sehingga suaminya ikut tidak soleh ya. Kenapa? Udah ya ngikutin perintahnya istri, karena dari saking cintanya suami takut sama istri, sampai si suami tidak mengerjakan sholat karena istrinya tidak sholat ya, atau istrinya tidak puasa ya, sehingga suaminya dari saking cintanya sampai suaminya tidak puasa ya, ngimbangi katanya. Kenapa? Karena suami cinta terhadap istri. Istri itu makhluk, atau istri yang menjadikan bumerang ya, sampai menjadikan penghalang taatnya seorang anak terhadap seorang orang tua ya. Taatnya seorang anak terhadap orang tua lantaran istri maunya. Sehingga banyak sekarang ungkapan istri itu mengatakan pilih aku atau pilih ibumu ya. Padahal urusan sepele saja, sampai si istri mengucapkan pilih aku atau ibumu. Nah, ini sudah melalaikan haknya anak terhadap orang tua. Kenapa? Karena terlalu cinta kepada istri. Padahal menghormati orang tua dan juga menghargai orang tua sudah termasuk perintah Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi itu akan terjadi kata Nabi. Ini kata sayati ala ummati zamanan yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa ya. Jadi 5 perkara umatku itu akan senang dan melupakan terhadap 5 perkara itu akan terjadi, dan sekarang sudah terjadi sungguh. Karena Nabi itu tidak mungkin bohong ya. Jadi mungkin itu saja ya pada pertemuan kali ini, pada kajian malam ini, meskipun sedikit bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.